Baik, di sini saya akan melakukan load testing di server kita. Sebelumnya mungkin saya ingin menuju ke order usage ini untuk melihat metrik-metrik dari server kita di hostinger ini. Di sini ada CPU, ada memori, ada total request di sini. Total request. Ini tadi saya baru coba load testing juga nih. Jadi tinggi di sini dan lain-lain. Oke. Nah, karena kita masih berada di shared hosting, kalau kita lihat di bagian memori, ini kan memori kita masih sebesar 512 MB. Nah, ini ada titik tertinggi di mana pada jam atau pukul 16.50. Pukul 16.50 kita lihat requestnya. Nah, total request ini nggak ada. Artinya emang ada website lain yang menggunakan resource kita. Ya, mungkin itulah shared hosting kali ya. Jadi nih, begitu ada website lain yang menggunakan resource memori kita, website kita otomatis down juga. Untuk saat ini kita coba load testing aja. Sini saya sudah coba ya untuk mengassign sebuah file loader.io yang berekstensi txt ini untuk kita lakukan testing. Jadi nanti kan disuruh buat target host dulu, dan biasanya dibutuhkan kita assign meletakkan si txt ini di dalam server kita. Ini saya sudah lakukan. Kita langsung coba tes aja. Dari konfigurasinya, testbednya, kita coba 1000 klien dulu ya per 1 menit. Sehingga nanti dalam waktu 60 detik, kita akan mencoba untuk mengkoneksikan 1000 klien. Artinya 1000 dibagi 60 detik. Nah, per detiknya itu adalah 16,66 ini ya, 16,6 klien yang secara gradual akan bertambah per detiknya. Oke. Kalau dari database sendiri, coba kita lihat dulu ya database-nya. Kalau ada request biasanya ketahuan di table ini. Seperti ini ya requestnya nanti. Request dari load testingnya. Jadi kita nanti coba monitor sedikit saja. Ini untuk sementara kita biarkan dulu, dan ini saya sudah siapkan websitenya sebagai kita monitor aja apakah dia down atau enggak untuk 1000 klien per 60 detik. Dan juga kita lihat nanti di sini juga pengaruhnya terhadap metrik yang didapatkan ya. Kita coba lihat perolehan metriknya di sini. Baik, kita langsung run test saja untuk 1000 ya, 1000 klien per 1 menit ini. Biasanya kalau servernya mati nanti ada email. Ada email yang masuk ke saya bahwa servernya fail gitu. Nah, ini kita coba sambil kita refresh ya, apakah dia mati atau enggak. Apa ada. Sambil kita lihat di sini juga, kita refresh. Nih, sudah ada requestnya, sudah berjalan juga. Apakah ini mati servernya? Coba kita masuk. Sepertinya belum ya. Belum ada tanda-tanda dia mati. Dari email juga belum ada tanda-tanda. Karena masih
sekitar 50 klien nih sekarang. Nah, ini sudah mati ya. Ini server kita sudah mati di angka ini ya, tadi yang paling tinggi 60 klien per second. 60 klien per second sudah 503 tadi. Nah, berarti ini masih 503 ini. Nah, sudah kembali normal lagi karena sudah selesai tesnya kan, sudah 1 menit. Sudah kembali normal. Ya, ini requestnya tadi ada lonjakan kembali 1033 request di sini. Sini juga bandwidthnya juga kena 34 MB per second. 34 MB per second bandwidth. Dan juga memorinya ini belum selesai nih. Tapi kayaknya sih di sekitar 200 sampai 300-an MB. Kita sudah dapat resultnya juga deh dari loader.io-nya juga. Ya, tadi kita dapat 66 MB request. Untuk 1000 klien itu menghabiskan 66 MB request. Dimana respons yang sukses itu 582 saja. Berarti ada yang gagal. Nih, errornya 40%. Berarti ini sekitar 369 klien gagal. Artinya 40% dari rata-rata semuanya itu gagal untuk melakukan request di server kita. Tapi kalau kita lihat di loader.io-nya, tadi 503 itu terjadi pada saat di bagian sini. Jadi yang hijau ini adalah kliennya, yang biru ini average time-nya atau request-nya yang di apa ya, pingpong seperti latensinya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa pada saat 62 klien per second itu aktif yang terus-menerus melakukan request di server, ini akan menyebabkan 503 atau server failure. Dimana pada saat request klien ini dilakukan, server kita juga delay untuk mengembalikan prosesnya. Ini kan average time untuk mengembalikan proses requestnya. Ini juga naik pada saat di sini. Dan pada saat di sini juga kita dapat 503. Dapat 503 ya. Kalau dari database-nya ya kira-kira seperti inilah. Tadi hasil request-nya banyak sekali. 1000 request. 1000 request saja sudah down. Dimana itu bukan 1000 request per second, tapi cuma 62 klien per second. Seperti itu. Solusi. Jadi kalau solusi kemungkinan server kita mati ini karena yang pertama itu database. Jadi dalam 512 MB ini dalam VM kita ini kan kita berada di satu kontainer VM. Nah, di dalam satu VM kita ini, dalam satu lingkup kita yang 512 MB, database-nya ini kan juga masuk ke sini juga gitu. Masuk ke request Apache juga, web server juga. Nah, tapi database juga masuk ke request dari sini juga gitu, servernya sama karena ini satu kontainer, nggak dibedakan antara database dan server, web servernya. Jadi kemungkinan besar kalau kita coba ya, saya belum coba ini sebelumnya, saya belum coba, tapi secara logika saja kalau kita coba nanti database-nya kita pisahkan, jadi database ini kita nggak assign dari sini,
Jadi nanti kita coba database ini pakai AWS. Kita nanti coba database pakai AWS yang memiliki performa yang lebih tinggi. Apakah juga berpengaruh juga terhadap web servernya ini atau enggak? Kalau memang bisa nyentuh angka 100 klien per second ketika nanti load test di angka 1000 klien per second per menit ini, artinya memang ada pengaruhnya kalau kita pisahkan database-nya di luar gitu. Ini kan database-nya masih nyatu sama hostingernya ya, sama web servernya. Dimana biasanya kalau kita cuma punya memori segini, kita cuma bisa ya tadi 66 koneksi saja. Ini yang saya baca sih gitu. Karena server kita nggak terlalu beda sama server yang saya coba deploy di cloud, yaitu kira-kira database-nya saja 512 MB saja ya untuk memorinya. Di sini saya coba query-kan max connection dari database yang di cloud ya. Jadi max connection-nya itu cuma 66 dan kemungkinan walaupun ini max connection dari database di Hostinger itu 2000, tapi kemampuan performa dari servernya kemungkinan sama gitu. Jadi tetap di angka 60-an gitu. 60-an koneksi doang. Jadi untuk semua platform, baik AWS atau Hostinger atau apapun, database itu minimal 66 request per second. Seperti ini untuk connection-nya.